Ibu dengan saya ada acara bersamaan. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir dengan hidayah bermuajahah dengan penjenengan semua. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan tidak terasa Rabiul Tsani ini sudah berakhir, insyaallah. Sekarang kita ada di Jumadil Awal, Jumadil Ula. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dengan waktu yang tidak terasa kita lalui. Tapi apa yang dapat kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini yang perlu kita evaluasi bersama supaya terdorong diri kita ini bisa beraktivitas melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita sebagai umat Muhammad, hamba Allah yang beragama Islam, bisa melaksanakan kewajiban untuk mentaati aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada malam ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan selalu kita mengingat keagungan Allah, berzikir kepada Allah. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan, minggu yang lalu di sini ada kegiatan yang terbesar, yaitu haulnya Habib Ali Al-Habsyi di Masjid Riyad Gurawan di wilayah kita juga, Pasar Kriwang ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan juga tamunya yang hadir luar biasa. Mungkin di sini juga ditempati orang bermalam atau transit untuk melaksanakan ibadah atau istirahat, dan juga di tempat-tempat yang lain, karena memang yang hadir luar biasa. Mereka menghadiri halnya Habib Ali itu karena merasa 2 tahun kemarin karena pandemi acara itu secara besar tidak dilaksanakan. Akhirnya dari berbagai daerah di sekitar Indonesia khususnya luar biasa kemarin hadirnya. Kenapa mereka berduyun-duyun untuk menghadiri hal? Karena memang sabda Nabi itu dzikrul anbiya ibadah, wa dzikrus sholihin kafarah, wa dzikrul maut yuqarribuhum ila jannah. Nabi mengatakan mengingat-ingat para nabi itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat-ingat para ulama, para sholihin itu bisa merebut dosa kita. Ingat akan mati itu bisa mendekatkan diri kita masuk surga. Wa fi riwayatin dzikrul qabr, ingat kuburan. Makanya di sini perlu saya sampaikan dari 3 poin hadis ini, dzikrus sholihin yang kedua. Jadi haul yang diadakan oleh para ulama didukung dan dihadiri oleh banyak jemaah dari berbagai daerah, seperti yang kemarin di Masjid Riyad itu, karena dalam rangka dzikrus sholihin, mengingat-ingat para sholihin. Habib Ali itu ulama besar, tentu minas sholihin beliau. Kebetulan juga min dzurriyyatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau kita mengikuti manaqibnya paling
may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormat syiar agama Allah, maka sesungguhnya hati mereka itu tergolong hatinya orang takwa. Atau dengan kata lain, menjadikan bukti bahwa hatinya itu adalah hati orang yang sangat taat terhadap Allah. Jadi minal muttaqin, orang yang menghormat syiar agama Allah. Syiar agama Allah itu masjid, tempat ibadah, majelis taklim, para ulama, itu syiar agama. Termasuk adanya kitab-kitab yang kita pelajari, terutama Al-Quran, Al-Hadis, itu tanda kebesaran Allah. Ulama bagian dari syiar agama Allah. Lalu kita hormati, gitu loh. Itu bahwa diri kita menandakan bahwa diri kita menjadi hamba Allah yang hati kita itu takwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan alhamdulillah dalam acara haul itu memperingati para aulia, para ulama, para sholihin, itu yang dilaksanakan adalah mengingat keagungan Allah, berzikir gitu. Berzikir, kalau bahasa yang sederhana itu intinya adalah baca tahmid, baca surah Yasin. Bahkan sebelumnya di Masjid itu diadakan khotbah Quran. Mulai tanggal belasan itu kita khotbah Quran, sehingga begitu hatam bertepatan dengan acara haul kemarin, kebetulan tanggal 15-16, hari Selasa dan hari Rabu. Orang yang berpikir kepada Allah itu Al-Quran sudah menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian semua kepada Allah dengan berzikir yang banyak. Kalau katanya Habib, berzikir yang banyak itu paling tidak 300. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah paling tidak 300. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan hendaklah kalian semua mensucikan Allah, bertasbih pagi dan sore. Walladzi yusalli alaikum, Allah dan yang Maha Kuasa akan memberi rahmat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan juga malaikatnya. Liyukhrijakum, agar kalian itu keluar dengan zulumati ila nur, dari suasana gelap gulita. Tidak ada pandangan, tidak bisa melihat. Itu bahasa yang letterlock. Keluar dari kesulitan, keluar dari rintangan-rintangan yang menghalangi aktivitas kita, baik berupa ibadah kita maupun pekerjaan kita. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kasih sayang kepada hambanya yang iman itu. Nah, di sini kita bahas, kita kupas, kita koncekin firman Allah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau berkaitan dengan acara haul, ya jelas banyak. Bahkan orang yang baca itu banyak, bukan baca
bacaannya saja yang banyak dari masing-masing individu, tetapi jumlah yang mengikuti itu ratusan ribu, bahkan ada yang bilang jutaan kemarin. Dari situ kita ambil hikmah bahwa mengingat Allah itu, mengucapkan la ilaha illallah, bertasbih subhanallah, pasti Allah Ta'ala akan merahmati kita. Walladzi yusalli alaikum, akan diberi rahmat. Bukan hanya Allah, tapi makhluk Allah yang namanya malaikat juga ikut memohon kepada Allah supaya hamba Allah yang senantiasa berzikir banyak itu juga diberikan rahmat oleh, diberi tambahan rahmat dan nikmatnya sebab banyak berzikir kepada Allah. Dan juga rahmat yang Allah berikan dan permohonan malaikat doanya agar keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, terutama yang kalau di zaman sekarang itu kan persoalan global, lebih-lebih gangguan bencana alam, gangguan perekonomian dan seterusnya. Ini kalau memakai Al-Quran sederhana sebetulnya, cukup dengan memperbanyak zikir kepada Allah supaya keluar dari persoalan yang kita hadapi tadi, minat dzulumati ilan nur, keluar dari itu. Dan tadi suasananya sebelum berzikir misalnya kalut, suasananya gelap gulita, tapi setelah kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, insya Allah lepas melewati suasana gelap gulita itu kepada suasana yang terang benderang. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini hikmah dibalik kita senantiasa kumpul dengan jemaah, memperbanyak zikir kepada Allah, memandangkan tasbih, mensucikan Allah. Hikmahnya Allah pasti akan memberi rahmat, malaikatnya juga mendoakan agar kita lepas dari persoalan-persoalan yang mengganggu kehidupan kita, baik dari luar maupun dari diri kita masing-masing. Hadirin hadirat yang berbahagia, membahas tentang zikir ini karena di dalam acara hal itu natijahnya atau intisarinya adalah mengingat keagungan Allah. Kemudian tabarrukan dengan acara itu, berkat para ulama yang di haul itu, kita menjadi hamba Allah yang taat akan perintahnya. Karena ulama yang di haul itu bukan sekedar orang yang biasa dikatakan orang yang mati diperingati tiap tahun, bukan hanya tapi itu, tetapi lebih dari itu, hal yang diadakan itu kita mengambil suri teladan dari perilaku beliau itu. Ahli ibadah, ahli belajar, ahli dakwah, akhlaknya dengan masyarakat baik dan seterusnya. Dan juga mempunyai rasa kasih sayang kepada sekitarnya, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu ulama sholihin. Mengambil hikmah dari itu agar kita bisa jadi rombongan para sholihin besok. Hadirin hadirat yang berbahagia, berbicara tentang zikir, kalimat yang dikumandangkan itu bervariasi, bermacam-macam. Misalnya istighfar,
misalnya baca sholawat, misalnya baca tasbih, misalnya baca ayat-ayat Al-Quran, misalnya kita baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ini macam-macam kalimat yang dikumandangkan dalam acara zikir itu sudah menjadi ketetapan dari firman Allah. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Ta'ala akan menetapkan orang-orang yang iman kepada Allah dengan qawli tsabit dalam kehidupannya, baik di dunia sampai juga ditetapkan oleh Allah besok di akhirat. Ini yang disebut iman tidak lepas, walaupun diganggu dengan bermacam-macam gangguan. Sekali iman tetap iman, sekali Islam tetap Islam. Makanya dengan kita senantiasa berusaha, tentu dengan kemampuan diri kita, banyak berzikir kepada Allah agar kita bisa lepas dari persoalan-persoalan baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Yukhrijakum minal dhulumati ila nur. Kalimat yang diumandangkan tidak ada yang mempunyai arti sepele. Dengan kata lain, istighfar itu kan ungkapan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah. Saya mohon ampun ya Allah, saya mohon maaf dari segala macam dosa. Itu misalnya istighfar. Kemudian tasbih itu ikrar, mensucikan Allah dengan ucapan subhanallah. Apalagi kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Ini inti daripada ajaran Allah. Ya mohon maaf kalau ada orang tidak suka karena malas, ya mungkin faktor fisik dan seterusnya, tidak masalah. Tetapi ada orang yang menentang keberadaan haul itu, berarti dia memang tidak mau paham ajaran itu dan isinya apa, itu tidak mau paham, cuma melihat dari luar saja. Ya nanti mereka dengan menolak adanya haul, ya bisa mereka buktikan sendiri di hadapan Allah. Orang yang banyak zikirnya itu pasti oleh Allah Ta'ala dikeluarkan dari semua kesulitan. Sebaliknya yang zikirnya itu mungkin kesulitan terus atau terganggu hidupnya. Mungkin kalau dari sisi materi kayaknya mewah, tetapi batinnya, jiwanya dia tergoncang karena tidak dapat ketenangan hidupnya. Sementara kalimat yang dipakai untuk berzikir itu kalimat yang menenteramkan jiwa dan batin seseorang. Kalau secara retelled firman Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan uzkuruni azkurkum. Ingatlah kalian semua padaku, Allah pasti aku mengingat kalian. Kalau seorang hamba diingat dan diperhatikan oleh Allah, insya Allah hidupnya itu tidak keleleran. Hidupnya tenang
biasanya buruk. Kalau yang tergocek, ngoceknya bagus misalnya. Pada suatu hari seseorang beli burung yang agak murah tadi, tapi ngoceknya bagus. Akhirnya yang punya burung itu perhatiannya luar biasa. Yang punya burung, padahal burungnya tidak minta diperhatikan, tapi yang punya mengawasi, memberi makanan yang baik, memberi minuman yang bahkan diberikan sangkar yang lebih baik karena ngoceknya bagus. Terbukti begitu dilombakan juara, padahal burung itu harganya murah. Begitu juara di atas harga normal, misalnya kalau biasa beli 500.000 sampai 1 juta, diikutkan lomba terus juara, begitu juara ditawar 50 juta, dilombakan lagi, ditawar lagi, naik harganya sampai setinggi-tingginya. Akhirnya yang punya burung itu mikir, wah ini burung saya ini harus diwaspadai, dijaga, tidak tidur-tidur dia, takut disambar kucing. Itu burung yang bagus itu pasti yang punya itu sulit tidurnya, menjaga terus. Kalau tidak jaga sendiri jadi tukang jaga, dan minumnya makannya dijaga. Padahal burungnya tidak pernah minta kepada yang punya tentang ini dan itu, karena dia bisa ngomong. Tetapi ngomongnya dia cuma maunya dia ngoceh tadi. Sama manusia yang di hadapan Allah, perilakunya baik, contoh bagi Allah, Allah Ta'ala pasti memperhatikan manusia yang disebut tadi. Siapa saja, termasuk kita. Kalau kita mempunyai perilaku yang Allah senang, pasti kita itu hidup enak. Karena Allah yang ngawasi kita, yang memperhatikan kita, tidak usah minta-minta kita. Dengan perilaku yang baik itulah fungsinya Allah Ta'ala menjadi menjaga, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang menyulitkan. Ini ternyata ayat yang tadi dibaca itu, walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, ya sama dengan orang yang tadi yang memperhatikan guru tadi itu. Ini cuma gambarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin-hadirat yang berbahagia, kembali ke masalah kholi itu. Andai kata orang biasa di kholi bagaimana? Ya bagus. Kalau ulama itu sebetulnya mohon maaf sudah surah itu doa dari semua anak buahnya, jemaahnya. Kalau Habib Ali kemarin itu kalian bisa lihat, mau ke sana tidak bisa, sampai tobatnya manusia. Saya ini kan termasuk warga di Pasar Sriwa. Biasanya saya ada di posisi paling di makbarah itu, di kuburan itu ya. Tidak bisa lewat. Sudah padat dengan manusia, luar biasa. Tapi alhamdulillah sukses berjalan dengan baik selama isinya 2 hari.
ziarah Jawa Tengah, ya kan, Jawa Timur, semua tempat-tempat yang diziarah itu masyarakatnya makmur itu ekonomi. Jadi ada orang yang bilang bahwa kalau ulama itu walaupun sudah menikah masih lebih manfaat daripada orang yang hidup. Kadang-kadang yang hidup itu malah menjadi mudarat bagi sekitar karena cari masalah yang tidak dekat pada ulama. Jadi kita kalau ingin hidup bahagia itu di zaman seperti sekarang harus mendekati para ulama. Karena panutan kita hidup di dunia sekarang cuma ulama. Yang bukan ulama itu pasti pilu itu, pasti nikah-nikah ada kalah. Awal ini dituntun ke jalan yang kurang pas. Walaupun itu punya posisi memimpin kita, tapi bukan ulama. Kalau ulama beda. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Monggo kita renungkan bersama. Jadi kalau ada acara seperti kemarin awal itu kita ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya di balik awal itu apa? Di samping juga memberi motivasi kepada kekuatan keyakinan masyarakat kita dan juga menunjang perekonomian yang ada di sekitar kita. Zikrul anbiya ibadah. Nabi bersabda, mengingat-ingat para nabi, kita sering baca sholawat Ibrahim, baca sholawat Nabi dan seterusnya. Itu ibadah. Bukti bahwa diri kita itu menyembah Allah. Wa dzikrus sholihin kafar. Mengingat-ingat ulama soleh itu bisa melebur dosa. Kok bisa? Iya, karena orang yang perhatian terhadap para sholihin itu hatinya luluh. Tidak kecakilan seperti yang kita saksikan, hatinya luluh. Jadi di sini substansi dari kehidupan seseorang apabila punya hati lunak, sehingga ngefeknya itu kepada suasana di dada kita, di batin kita itu tentram, tenang, aman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini Quran. Orang-orang yang punya jiwa dan hati tenang sebab banyak berzikir kepada